Hey, halo semuanya, lo semua lagi dengerin gue, Giri Ardian. Hari ini gue pengen ngomongin soal kesetiaan. Karena jujur nih ya, belakangan gue makin khawatir tentang gimana seseorang memandang kesetiaan. Apalagi makin banyak yang kayaknya tuh mewajarkan perselingkuhan. Karena ada beberapa DM yang baru-baru ini gue terima, cerita kalau menurut dia, perselingkuhan itu tuh seolah-olah udah jadi gaya hidup, udah jadi lifestyle gitu. Makin banyak yang ngerasa kalau pasangannya selingkuh itu bukan hal yang fatal. Nah, menurut gue ini hal yang perlu segera diluruskan nih, karena rasanya bahaya banget. Seperti yang pernah gue bilang kan, gue selalu berusaha untuk mengarahkan kita semua, kalau mau menjalin hubungan sama seseorang, pastikan hubungan itu adalah hubungan yang serius. Ada hal yang ingin dicapai di dalam menjalin hubungan tersebut. Jadi pastiin ketika kita pengen ngejalin hubungan, kita sadar kalau ngejalin hubungan sama dia itu adalah pilihan yang terbaik saat ini. Dan semoga karena kita paham dia adalah yang terbaik, pilihan yang terbaik di antara semuanya, kita bersedia untuk terus memperbaiki diri bareng-bareng sama pasangan tersebut. Emang gak salah kalau kita ngejalin hubungan sama seseorang, terus juga sambil cari-cari gitu, siapa tahu ada yang lebih baik. Karena manusia kan bertumbuh, karena manusia kan berubah. Kalau misalnya hari ini dia yang terbaik, belum tentu di masa depan dia juga sama baiknya kayak apa yang kita pikirin saat ini gitu. Tapi kalau kemudian pikiran tersebut justru malah membuat kita jadi mewajarkan perselingkuhan, kayaknya ada yang salah deh. Kalau emang ngerasa, oh enggak Ger, setelah gue dijalanin, gue sama dia gak cocok. Jadi gue pengen cari seseorang yang lain gitu. Ya boleh aja, tapi kan lebih baik disudahi dulu komitmennya, baru kita cari yang lain. Daripada yang ini gak mau diputusin karena kita takut jangan-jangan kayaknya dia yang terbaik gitu. Tapi selagi ini gak diputusin, kita cari yang lain, terus justru ngejalin hubungan sama yang lain juga. Mungkin juga karena fenomena perselingkuhan yang mulai jadi hal yang wajar ini ya gitu ya. Jadi banyak yang salah kaprah tentang setia. Ada banyak yang karena udah ketahuan sekali selingkuh gitu misalnya, atau bohong gitu, terus jadi nggak percaya, jadi takut pasangannya nanti selingkuh. Dia jadi malah overprotective ke pasangannya, terus ngebatasin pergaulan pasangannya tersebut, sampai pasangannya jadi kehilangan dunianya gitu. Nah kalau kayak gini kan jadi complicated kan, jadi serba salah. Karena salah satunya pernah menciderai komitmen, terus yang satunya nggak merasa kalau setelah menciderai komitmen itu adalah hal yang fatal, jadi harusnya putus. Tapi dia nggak ngerasa enggak kok, itu adalah hal yang wajar gitu. Sehingga dimaafkan, terus jadi di overprotectivin gitu. Terus jadi terbatas karena pernah melakukan kesalahan fatal tersebut, yang sebenarnya fatal tersebut gitu. Jadi hal buruk buat keduanya. Karena yang satu jadi terbatas dunianya, yang satu pikirannya jadi nggak pernah positif sama pasangannya karena jadi overprotective gitu. Padahal kalau misalnya ngomongin soal setia itu sebenarnya teman-teman bukan tentang gimana kita membatasi dan tidak membiarkan dia untuk memiliki kehidupan selain dengan kita. Justru setia itu bukan berarti kita nggak punya pikiran untuk selingkuh. Setia lebih sering muncul sebagai adanya kemungkinan seseorang untuk selingkuh, tapi dia memilih untuk nggak melakukannya. Jadi sebenarnya percuma kalau kita mau ngelarang seseorang mau selingkuh, sedangkan dia pengennya selingkuh. Seseorang tuh bakal tetap selingkuh kalau emang itu yang pengen dia lakuin. Karena yang membuat seseorang bertahan dengan kita tuh bukan cuma karena perasaan, tapi karena komitmennya. Kalau soal rasa teman-teman, itu tuh rasanya tuh bakal selalu dinamis kan. Naik, turun, nggak akan ada di atas terus perasaan kita untuk seseorang gitu. Jangankan sama pacar, misalnya sama Tuhan aja, kadang kan iman kita lagi di atas, terus kadang lagi malas ibadah, naik turun, kita manusia biasa gitu. Apalagi perasaan kita sama seseorang. Jadi percuma kalau mau larang dia. Kalau mau dia setia, ya kita harus bicara soal komitmen. Kalau ngejalin hubungan tanpa komitmen, tanpa kemauan untuk
terus bersama meskipun perasaannya nggak lagi ada di puncaknya, ya seseorang nggak bakal pernah bisa setia gitu. Kayak yang Dr. John Gottman pernah bilang, loyalty is about nurturing gratitude for what you have. Kesetiaan itu tentang gimana kita merawat rasa syukur kita terhadap apa yang kita milikin saat ini. Karena mau spesial apapun pasangan kamu saat ini, kalau mau dicari, bakal selalu ada yang lebih baik di luar sana. Jadi pertanyaannya untuk bisa setia adalah, di titik apa rasa cukup kita? Kalau kita udah punya pasangan yang cukup, dia baik, dia memenuhi kemauan dan kebutuhan kita, disitulah komitmen kita bisa dipatok tuh. Kita bisa mulai belajar untuk setia dengan merawat komitmen tersebut kepada pasangan kita, sehingga seiring berjalan waktu, ketika ada masalah, ketika ada hal yang mulai nggak cocok, yang kita bicarakan itu bukan gimana cara menjauh dan cari yang lain, tapi gimana cara memperbaiki hubungan tersebut. Jadi rasanya kurangnya kesadaran tentang hal ini nih, yang ngebuat kita nggak menyadari kalau nggak semua perasaan itu harus diberi kesempatan. Nggak semua rasa suka itu harus berakhir di sebuah hubungan. Karena kalau semua rasa suka harus berakhir di sebuah hubungan, dunia ini chaos dong. Misalnya gue suka sama siapa artis A gitu, terus gue harus menjalin hubungan sama dia. Nggak mungkin kan gitu. Bayangin gimana idol-idol kalian gitu bakal punya berapa ratus ribu juta pasangan kalau seandainya setiap perasaan fansnya harus berakhir di sebuah hubungan. Jadi kita harus menyadarin kalau ternyata perasaan-perasaan yang muncul, rasa suka, rasa kagum kita sama seseorang, itu tuh nggak memiliki nilai yang sama gitu. Semua itu harus kita taruh di porsinya masing-masing. Nggak semua godaan yang datang itu harus direspon dengan cara yang sama. Nah ini nih, hal yang penting menurut gue kalau misalnya kita ngomongin soal kesetiaan. Kesetiaan itu kan mahal ya teman-teman. Jadi ya juga bakal hanya dilakukan oleh orang-orang yang berkelas aja. Gue sendiri seneng kalau ngomongin soal kesetiaan, gue tuh ngomongin soal eksklusivitas. Jadi kita tahu harga diri kita gitu. Kita tahu kalau kita itu nggak bisa dimilikin sama semua orang. Kalau kita udah punya satu pasangan, karena kita eksklusif, ya udah kita cuman ngejalin hubungan sama orang itu aja. Kalau seandainya ternyata hubungannya berjalan gak baik, ya kalau mau cari pasangan yang lain, kita sudahi dulu hubungan yang eksklusifnya itu, baru memulai hubungan eksklusif yang lainnya. Gua rasa hal-hal seperti ini tuh wajib diketahui oleh kita dan pasangan. Jadi kalau misalnya lu dengerin podcast ini sendirian, dan pasangan lu belum tahu gitu kalau lu punya pasangan, nggak ada salahnya untuk ngajak dia ngobrol soal isi dari podcast ini, sehingga keduanya punya pengetahuan yang sama tentang apa itu setia gitu. Jadi gue pengen ingetin kalau setia itu ternyata bukan artinya kita tidak lagi tertarik dengan orang lain, melainkan bisa aja kita tertarik dengan orang lain, tapi kita memilih untuk tidak memberikan kesempatan pada ketertarikan tersebut. Kita fokus sama apa yang kita miliki saat ini, kita fokus untuk membangun hubungan yang udah kita selama ini jaga komitmennya dan terus bertumbuh dengan cara tersebut. Lagian, gak ada satupun hal baik yang bisa kita pelajarin dari sebuah perselingkuhan. Perselingkuhan itu cuman ngajarin kita untuk pengen yang enak-enaknya doang, lari dari masalah, membuat kita tidak tegas dengan diri kita sendiri. Sebenarnya kita pengen udahan sama hubungan, tapi kita nggak tegas sama diri kita, terus jadi memilih perselingkuhan. Ngebuat kita jadi jumawa, ngebuat kita jadi berasa cantik, berasa ganteng karena bisa naklukin orang lain. Punya pacar lebih dari satu dan lain sebagainya. Nggak ada yang mendekatkan ke kebaikan gitu. Ya semuanya, nggak ada satupun kebaikan yang bisa kita dapat dari melakukan sebuah perselingkuhan gitu. Maka dari itu kalau pengen hidup kita jadi membaik ke depannya, kita semua harus mulai belajar untuk merawat kesetiaan gitu. Karena lewat kesetiaan itulah
Kita belajar apa artinya cukup. Kita belajar kalau sebuah komitmen itu membuat diri kita eksklusif, membuat diri kita berkelas juga, dan terus mendekatkan kita sama kebaikan. Segitu dulu, sampai jumpa di podcast selanjutnya.